Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Septiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Burung elang, burung kakatua, kepakan sayap ke langit biru. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Mari bersiap belajar ilmu baru. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Dini akan menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik itu hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, Kodrat Anak Merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, merdeka batin dari pendidikan, sedangkan merdeka lahir dari pengajaran. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, Kodrat Anak, bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dengan bermain, anak-anak dapat mencurahkan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaganya. Di sini Bu Guru Dini menambahkan sebuah foto anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Mereka mencurahkan cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti yang sudah ada dalam diri anak tersebut. Masa anak-anak aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini itu, menanyakan semua hal tanpa ada kena lelah di badannya. Nah, dengan permainan, anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, Kodrat Anak, Budi Pekerti. Budi meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan anak, sedangkan pekerti meliputi tenaga. Budi pekerti sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Nah, di sini Ibu Guru ini memperlihatkan anak yang sedang bermain balap karung. Nah, anak-anak yang dulunya tingkah lakunya awalnya mulai dari rumah, dari keluarga. Ketika anak tersebut memasuki sekolah, kita sebagai guru bertugas menuntun perilaku yang kurang baik menjadi baik, sehingga guru dapat menyelaraskan menjadi pendidikan karakter. Dalam permainan ini tercipta anak-anak bisa melakukan berhitung dari aba-aba, terus mencurahkan perasaan, emosi senangnya, bahagianya, empatinya mulai tumbuh ketika ada anak lain jatuh dalam permainan tersebut. Anak-anak yang lainnya dapat menolongnya. Terus kemauan anak juga mulai berkembang ketika anak bermain.
pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada anak di sini, Ki Hajar Dewantara ingin menjadikan anak didik kita menjadi manusia yang berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, guru memfasilitasinya kebutuhan pada anak-anak tersebut. Di sini guru sebagai penuntun bagi murid. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru adalah petani yang akan memelihara tumbuh kembang tanaman. Di sini kita ibaratkan kita akan menanam pohon jagung dengan mencangkul, menghilangkan dulu rumput-rumputnya, menggemburkan tangahnya, memilih bibit-bibit jagung yang bagus, lalu ditanam, kemudian jagung itu mulai tumbuh dan kita harus tahu cara merawatnya. Terus dipupuk, tidak boleh terlalu banyak ataupun sedikit. Diberi air, disiram. Apabila air itu terlalu banyak, maka jagung tersebut akan mati. Biasanya tanah dibuat agak tinggi dari permukaan. Di sini, apabila bibit jagung dan tanah itu baik, cukup subur, matahari juga cukup, pemeliharaan petani menambah baiknya tanaman tersebut. Sebaliknya, apabila pemeliharaan terus tanahnya juga tidak baik, walaupun bibit jagung tersebut baik, tentu tumbuh jagung itu tidak akan optimal karena pengaruh dari keadaan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Di sini Bu Guru Dini memperlihatkan contoh anak-anak yang sedang mengeksplorasi pengalaman belajarnya. Ternyata rada, indera, dan imajinasinya masing-masing. Nah, berproses tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi kita bisa mengikuti setiap proses demi proses itu secara step by step. Kalau kita bisa menyelamatkan, yang bisa kita selamatkan, kita adalah orang yang beruntung. Semangat! Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu metode yang masih melakukan metode ceramah berpusat pada guru. Kurang melihat proses pembelajaran yang ada pada diri anak, langsung melihat hasil akhir yang diperoleh oleh anak. Kemudian masih menuntut, bukan menuntun. Kemudian saya kurang memperhatikan minat dan bakat anak dari sejak awal, lalu tidak mengikutsertakan budaya lokal daerah. Yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa metode yang saya ajarkan kepada anak harus berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lebih memperhatikan proses belajar anak, kemudian menuntun, mengarahkan, dan mengembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Saya melakukan asesmen awal atau diagnostik awal anak, dan juga mengintegrasikan kebudayaan lokal pada pembelajaran sehari-hari. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melakukan asesmen awal atau diagnostik awal anak, lalu menerapkan student center, kemudian pembelajaran yang menyenangkan pada anak, kemudian pembelajaran yang menerapkan abad 21, lalu pembelajaran yang dapat menggali potensi anak untuk berpikir kritis dan kreatif, kemudian mengintegrasikan kebudayaan lokal pada pembelajaran sehingga dapat menjadikan peserta didik yang
profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memanusiakan manusia yang akan menjadi agen perubahan ajaran Ki Hajar Dewantara, mengandung karakter dan budi pekerti yang melekat pada manusia seiring kodrat dan zamannya masing-masing tanpa mengenal ras dan golongan. Nah, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman, rasa takjub, dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.